Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ke 9. Kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ketujuh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat ke-8, jangan membuat bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 9, jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan terlebih dahulu kami menyapa kita semua. Salam bagi kita semua pasukan 77 surgawi Tigada. Salam juga Elohim buat pemirsa, penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan kita bacakan di Bapak Ibu, dan kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingat kepada kita semua anak-anaknya. Pada zaman dahulu, waktu Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dan ada peraturan-peraturan, dan mohon diingatkan nanti kalau kadang terputus lagi Bapak Ibu. Dan pada saat Musa membawa keluar dari orang Israel pilihan Tuhan, dan ada peraturan-peraturan yang harus dituruti sehingga bisa sampai di tanah perjanjian. Dan salah satu di situ adalah dari yang kita bacakan ini Bapak Ibu. Kita ulangan, kalau ibarat anak sekolah ya, berarti ada istilah ulangan. Apa pelajaran dari hampir satu tahun yang sudah diajarkan akan diingat kembali dan diulang. Apakah benar-benar dia sungguh-sungguh atau tidak. Dari kitab ulangan ini kita juga petik pelajaran bagi kita. Kita juga sebagai orang percaya saat ini Bapak Ibu, dari kecil sampai saat ini, kita ada yang masih muda-muda, dewasa, dan kakek-kakek. Mari kita juga bertanya. Saat ini juga terjadi ulangan. Artinya bagaimana iman kita selama kita hidup di dunia ini. Artinya diulang kembali dan diuji juga kembali. Karena kita juga sedang menuju tanah perjanjian seperti yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman dulu. Dan saya yakin pasti kita ini semua Bapak Ibu tidak termasuk dalam golongan bangsa Israel yang selalu menantang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan makanya dari situ Bapak Ibu, yang diingatkan Tuhan kepada Musa adalah ayat yang ke-6 tadi. Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu sebenarnya banyak caranya untuk memperkenalkan dirinya. Dari bangsa Israel keluar, dan dia memperlihatkan wujudnya dalam bentuk api di malam dan siang awan di hari. Tidak langsung ketemu karena Tuhan itu kudus, jadi bisa
bangsa yang diselamatkan. Kalau langsung bertatap muka pasti itu gosong semua, Bapak Ibu. Nah, siapa yang diselamatkan kalau sudah gosong? Makanya dia berbentuk cahaya api, sehingga malam hari bisa bangsa Israel berjalan, dan siang hari mereka ditutupi oleh awan, tidak kena terik matahari atau panas. Dan Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan sendirilah yang akan berperkara mengeluarkan mereka dari Mesir dengan memaknya Musa dan dari tempat perbudakan. Dan zaman itu kita apa yang akan disebut budak. Bapak Ibu, lebih parah dari pembantu. Jadi budak itu seperti seakan-akan disiksa, dihabiskan untuk mengerjakan sesuatu, tidak mampu, tidak diperhitungkan. Dan pada saat itu bangsa Israel, mereka putus asa karena menurut mereka sudah tidak ada harapan lagi dan tidak ada jalan keluar untuk melepaskan mereka dari perbudakan tersebut. Dan di situ Tuhan memakai Musa sebagai hambanya untuk mengeluarkan mereka. Dan kalau saat itu bangsa Israel, mereka menjadi secara jasmani, dan saat ini kita ayat ke-7 dan 8, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan itulah peraturan-peraturan yang harus dituruti oleh bangsa Israel yang terpilih dan yang mengaku percaya. Untuk sampai di sana harus mereka mengikuti dan menjalankan, melakukan syarat atau peraturan yang diturunkan Tuhan ini kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa, yaitu Allah yang terlihat dengan mata jasmani. Ada juga Allah yang tidak terlihat dengan jasmani, hanya dengan mata. Kalau saya kasih contoh Bapak Ibu, contoh yang dimaksud dengan Allah yang lihat, termasuk yang dikatakan di ayat ke-8, patung atau seperti kuburan dan yang di bawah tanah itu kuburan, dan termasuk gua-gua, tempat kiamat, dan yang ada di atas seperti atau apa seperti itu yang dikatakan dengan itu yang secara dia, ya itu yang dikatakan dengan Allah lain dan yang bisa dilihat dengan mata jasmani ini. Jadi itu Bapak Ibu dilarang oleh Tuhan. Jangan mereka melakukan seperti itu. Sama seperti ada juga sebagian anak-anak Tuhan yang mengaku percaya. Mereka percaya tapi dia menyembah patung, membuat patung ciptaannya sendiri. Dia membentuk sesuai dengan kemauannya. Yang penting dia terlihat pintar untuk membuat patung itu seperti gambar manusia, gambar perempuan, gambar binatang, dan lain-lain. Dan kadang itu Bapak Ibu, dia sujud menyembah, dia memberi saji-sajian, dan bahkan tidak segan-segan nyawa pun dikorbankan Bapak Ibu demi menyembah patung itu. Jadi itu yang dilarangnya, bahwa patung itu hanya buatan tangan manusia. Dan kalau manusia saat ini ciptaannya sendiri dia menjadikan Tuhannya, sementara manusia yang menciptakan patung itu ciptaan Tuhan. Seakan-akan dunia ini udah mau terbalik dari terang menjadi gelap. Jadi saat ini itu banyak terjadi Bapak Ibu. Makanya dunia ini juga akan terbalik dari terang sudah mau menjadi gelap, karena banyak orang menjadikan Tuhannya dan menyembah sujud kepadanya, bahwa patung itu adalah dianggap sebagai lambang
jalan untuk menuju Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Ada sebagian dari orang-orang percaya, mereka sujud, mereka menyembah, padahal mereka anggap itu misalnya patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus. Nah, kalau patung Tuhan Yesus sendiri melanggar bahwa itu tidak, jangan buat bagimu patung. Nah, kalau manusia menciptakan patung dengan mengatakan bahwa ini patung Tuhan Yesus, apakah seperti apa kehancuran dan murkanya Tuhan itu kepada manusia sebagai ciptaannya. Jadi nanti dibungkus dengan kebenaran firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi memang terjadi itu semua Bapak Ibu saat ini. Mereka menyembah padahal yang ada di dalam situ tidak ada roh Tuhan Yesus. Jadi roh-roh kuasa kegelapan yang menawan roh manusia. Dan kalau memang sudah mulai tertawan roh manusia di dalam patung itu Bapak Ibu, sangat susah keluar. Karena itu yang ada bukan hanya jin, bukan hanya setan, tapi iblis. Jadi iblis ini malaikat-malaikat kegelapan. Jadi semua ditawan roh-roh itu tanpa kita melakukan persembahan. Peraturan apa yang harus kita lakukan di hadapan patung itu untuk kita, menurut kita untuk diberkati. Sebelum itu sudah bersarang semua macam-macam iblis-iblis itu, jin-jin itu masuk ke dalam patung itu Bapak Ibu. Jadi itu sangat susah untuk melepaskan kalau kita menyembah. Jadi di sini kita dilarang bahwa kita seorang yang percaya harus terlihat dari sikap kita, bahwa kita sebagai orang percaya tidak menyembah patung seperti begitu. Kalau kita masih menyembah patung, kuburan, pohon-pohon, tempat kiamat, berarti kita ini hanya berpura-pura sebagai orang percaya sebatas berkata-kata. Tapi dari yang kita lakukan tidak terlihat. Jadi saat ini kita sudah tahu siapa juga kita ini secara patung, secara yang bisa terlihat dengan mata jasmani. Tentu kita dulu, kita yakin kita tidak termasuk di situ secara jasmani dulu Bapak Ibu. Artinya kita tidak pernah melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang memperkatakan dan ini harus suatu jalan untuk datang ke Tuhan. Padahal antara Maria dan Yesus tidak ada hubungannya. Sedangkan Tuhan Yesus hanya itu jalan, bukan Maria. Jadi istilahnya bahwa antara anak, bapak, ibu tidak ada untuk mencari keselamatan itu. Jadi masing-masing. Jadi ini terjadi. Semua apa yang dilakukan manusia sudah mulai bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saat ini juga kita bertanya Bapak Ibu. Kita tadi tidak terikat dengan menyembah patung, menyembah Allah lain secara yang terlihat dengan mata jasmani. Kita juga bertanya, bagaimana dengan Allah lain yang tidak terlihat dengan mata jasmani tapi hanya dengan mata rohani. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu Bapak Ibu bahwa saya sedang menyembah patung yang tidak terlihat. Nah, aku kasih contoh Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang percaya, sebelum kita beraktivitas, kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan Yesus, biar Dia yang akan membimbing kita. Dan paling tidak Bapak Ibu, itu yang aku katakan kemarin waktu selalu aku khotbah, bahwa kita ini harus hidup kudus. Cara hidup kudus itu bukan dalam arti kita ini tidak berbuat dosa. Tapi yang pertama kita cepat-cepat mengakuinya. Dan yang kedua, kita itu apa saja yang kita lakukan sedang berjalan pun nyanyi dalam hati. Apakah haleluya, haleluya, haleluya. Apapun aktivitas kita libatkan Tuhan. Nah, dengan kita melakukan seperti begitu, artinya Allah lain itu tidak mudah masuk ke dalam diri kita karena sudah ada pembentengan kita. Tidak mudah masuk dalam hati kita untuk mendengar cerita yang memberkati. Jadi, yang dimaksud dengan Allah lain di sini kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kita beraktivitas tanpa bersyukur, tanpa berdoa, siang, malam, lebih baik kita
utamakan kegantungan kita daripada menyembah dan memuji Tuhan. Kita berkata besok lagi masih ada waktu. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi itu termasuk Allah lain juga Bapak ya. Diingatkan kita itu secara tidak terlihat. Itu yang dimaksud dengan Allah lain. Dan diteruskan di sini Bapak Ibu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa ke anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di sini dijelaskan kepada kita bahwa sekalipun kita mengaku orang percaya, sebatas kata-kata, kalau kita masih menyembah secara yang terlihat patung atau lain, atau secara tidak terlihat secara rohani, berarti dikatakan di sini artinya mengadakan kebencian antara yang melakukan atau antara orang tersebut dengan Tuhan. Jadi kebencian ini sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Artinya kalau kita sesama manusia membenci, saling mencari jalan keluar secara jasmani untuk menghancurkan satu sama lain karena benci. Jadi orang yang mengalahkan Allah yang bukan Allah, menyembah ciptaannya, menyembah pohon-pohon ciptaan Allah, dan menyembah sungai-sungai, gunung-gunung ciptaan Allah. Itu di sini Tuhan memperkatakan bahwa dia membenci orang tersebut Bapak Ibu. Dan dia berkata bahwa dia itu Allah cemburu. Yang cemburu itu seperti kalau kita umpamakan secara manusia jasmani ini, seperti kalau orang sedang pacaran ya, atau misalnya perempuan laki-laki dan mereka pacaran dan mereka membentuk peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan supaya mereka itu di kemudian hari saling mempercayai. Nah, ketika mereka sudah membuat peraturan itu, salah satu yang melanggar, pasti yang seorang tadi tidak percaya lagi karena dia sudah melanggar. Sekalipun dia memperbaikinya kembali dengan sungguh-sungguh. Tapi gara-gara yang satu kebohongan itu hancur kepercayaan yang lebih besar, lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi seperti itu juga Tuhan. Dengan kita melanggar satu kali, ada kecewaan bagi Tuhan. Dia merasa kecewa. Dan sekalipun nanti kita juga mau sungguh-sungguh mencarinya kembali. Dan dia perhatikan dulu apakah ini benar karena sudah pernah kita melakukan pelanggaran apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jadi itu bandingannya ya, seperti itu juga hati Tuhan. Kalau kita melakukan menyembah Allah lain, menjadikan Tuhan yang bukan Tuhan, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, tidak bisa bergerak, dan kita mengangkat jadi Tuhan. Berapa sakitnya hati Tuhan itu menyesal sudah menciptakan manusia di muka bumi ini yang mengaku percaya sebatas kata-kata Tuhan itu hanya satu, dan manusia yang mengaku itu dan dia juga menciptakan dari ciptanya sendiri, dia angkat menjadi Tuhan yang tidak berbicara, tidak mendengar, tidak makan dan lain-lain. Jadi di sini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa Tuhan adalah cemburu, dan kecemburuan itu kita tanggung masing-masing dan bisa juga dengan keturunan-keturunan kita. Yang dimaksud di sini bukan dalam arti kalau bapa yang melakukan dosa dan anak yang menanggung risikonya. Yang dikatakannya di sini seperti begitu sampai ketiga keempat keturunan. Kalau memang ayah yang melakukan dosa tidak sempat bertobat sebelum dipanggil oleh Tuhan, berarti pasti keturunannya itu diajarkannya dengan cara begitu. Ini cara ibadat kita, ini cara menyembah. Jadi akhirnya roh itu tertransfer sampai 3-4 keturunan. Kalau yang 4 keturunan itu masih ada pertobatan. Jadi kalau seandainya seorang ayah sebelum dipanggil bapa dia bertobat sebelum dipanggil oleh bapa, berarti dia itu
roh itu tidak tertransfer kepada anak-anaknya karena dia sudah putuskan. Jadi di sini Bapak Ibu, mohon maaf, kami hanya manusia biasa. Hanya secara singkat kami jelaskan karena ada juga masalah jaringan. Dan yang diminta Tuhan kepada kita, ada syarat untuk kita juga masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dan sekalipun Tuhan itu, kita sering mengingkar janji, kita sering mengkhianatinya, dan dia lagi mengingatkan kita saat ini Bapak, peraturan-peraturan apa yang harus kita lakukan. Sekalipun kita merasa tidak menyembah secara yang terlihat dengan mata jasmani, apakah bagaimana dengan yang tidak terlihat? Apakah kita tidak lebih parah dari yang terlihat? Kita mengaku mempunyai mata, padahal kita tidak tahu kalau kita disuruh untuk menyembah patung dan mengalahkan yang bukan Allah. Sementara orang buta saja, dia bisa raba-raba. Apakah ini Allah atau patung atau kayu atau kuburan? Jadi seakan-akan orang buta secara jasmani lebih pintar rohaninya dari kita. Jadi kalau kita perbandingkan seperti apa iman kita ini juga Bapak Ibu ya. Artinya itu yang dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata dan Tuhan melihat hati. Jadi mari kita persiapkan kita Bapak Ibu. Karena kita juga sedang berjalan saat ini dengan dua dunia. Dan di sekeliling kita ya, sama seperti bangsa Israel. Dari Mesir sampai mereka sampai ke tanah Kanaan, sekalipun hanya 2 orang, mereka berperang kepada orang-orang yang mereka lewati. Dan mereka sampai di Kanaan tinggal 2 orang. Dan ada bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Kita juga seperti ini Bapak Ibu. Cuma kita ini sedang berjalan menuju tanah Kanaan, bukan berperang melawan seperti zaman dulu. Kita berperang pakai panah atau apa. Tapi kita berperang melawan keinginan daging kita. Dan roh-roh penghulung di udara. Jadi kalau kita sampai di sana, ya, di sekeliling kita juga, di sekeliling bangsa Israel kemarin itu, ada lagi bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah lain. Jadi syarat untuk masuk di sana, kita sedang berjalan masuk kerajaan 1000 tahun. Kita juga harus kuat berperang, karena kita yang dikeluarkan, dan bukan dalam arti kita itu harus tidak terlibat untuk berperang. Itu kewajiban kita, berperang untuk melawan musuh-musuh kita sehingga kita sampai di tanah perjanjian. Dan diingatkan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi mudah-mudahan itu zaman dulu. Jadi kalau kita berpikir, kalau hanya 2 orang yang selamat zaman dahulu itu, berarti keturunan-keturunan orang beriman itu, sampai sekarang, mungkin bisa ribuan atau puluhan atau ratusan ya. Kita bersyukur. Jadi mari kita tanya, apakah kita ini termasuk dengan yang diselamatkan sebagai dari antara yang kedua orang, atau hanya termasuk ikut-ikutan sampai ke tengah jalan karena melanggar kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita bertanya, karena masih ada kesempatan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan kita andalkan apa dendam-dendam kita sebelum penyesalan terjadi. Karena dunia ini akan berdiri 2 kerajaan. Kerajaan 66 dan kerajaan 1000 tahun damai. Kita sama-sama berjalan di 2 dunia. Sama bangsa Israel. Ada juga orang-orang bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Dan juga mereka pilihan Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain juga mengatakan orang Israel itu sesat, mau kemana mereka, dan orang Israel juga merasa benar karena mereka yang dipilih Tuhan. Seperti itu terjadi juga saat ini. Jadi kita sudah tahu yang menentukan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami mohon maaf jaringan kurang mendukung, dan kami mohon maaf sekali kalau memang belum apa yang merasa terganggu. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam kepada kita apa arti dari kebenaran firman-Nya ini. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dari Injil Lukas
Lukas pasal 22 ayat 56 sampai yang ke-62. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. 59. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayat. Yang ke-61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus bahwa Tuhan. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan kami dulu mau menyapa, salam Elohim bagi kita semua pasukan 77 surgawi besi. Salam juga Elohim buat penonton di live streaming untuk kami dan anak Tuhan di belahan dunia. Kami sepakat mengucapkan selamat malam, selamat bergabung, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu, dan saya yakin kita semua anak-anak Tuhan dari kecil sudah kita mengerti bahwa si Petrus ini seorang yang dipilih Tuhan menjadi pengikutnya. Dan saat ini lagi dia memperdalam, untuk memperjelaskan kepada kita bahwa seorang Petrus adalah pilihan Tuhan Yesus sendiri. Dan sekalipun pilihan Tuhan Yesus sendiri, dan beda dengan berkata-kata, dengan nyata Bapak Ibu. Kalau perhatikan dari ayat sebelum ini, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dimanapun Tuhan Yesus dibawa, sekalipun ditaruh nyawa Petrus dia untuk menggantikan Tuhan Yesus sebelum nyata. Jadi di sini Bapak Ibu diingatkan kita seorang Petrus dengan kataan seorang hamba, hanya seorang hamba yang sedang menyampaikan, dan itu pun dia secara bercanda mengatakan kata-kata bahwa salah seorang Petrus ini yang menjadi teman Tuhan Yesus, dan saat itu dia nyangka. Nah, apa yang perlu kita pelajari Bapak Ibu, kita juga berbicara ini secara humani. Sekali pada saat itu Petrus seorang yang dipilih Tuhan, tapi Petrus masih mengandalkan tenaga dan pikiran sebagai manusia daging. Dari mana kita tahu pada saat ditangkap Tuhan Yesus dan dia menghunuskan pedang itu kepada telinga seorang dari imam besar Melkus. Di situ Tuhan Yesus menegur dia
Tapi di sini kita bahwa dia memakai tenaga untuk menghadapi segala sesuatu. Sekalipun dia yang dipilih Tuhan Yesus. Jadi pada saat perempuan itu berkata kepada dia tidak bisa menghadapi dengan tenaga. Karena bukan tenaga dia dibutuhkan, tapi iman. Dan pada itu pula, Petrus yang bukan hanya sebatas menyangkal, kita perhati dari ayat ke ayat ini, dia bersumpah bahkan dari 2 atau sampai 3 kali. Sementara dia sendiri siang dan malam ikut bersama-sama Tuhan Yesus. Sementara juga kita saat ini Bapak Ibu, kita juga diingatkan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu sangat. Jadi kalau kita dengan kepintaran, dengan tubuh dagingan ini, pasti kita akan menyangkut. Sama seperti yang sudah terjadi. Kita sebagai manusia jasmani, sebagai manusia rohani, dari kecil diajar dari sekolah minggu, kita beribadah sampai umur segini, kita tetap beribadah tiap minggu, bahkan ada kita lakukan musbah doa tiap malam. Dan padahal kita menghadapi segala sesuatu dengan pikiran dan secara manusia jasmani. Jadi sehingga tahun-tahun belakangan ini kita juga bisa terjebak, termasuk kita semua terjebak untuk menyangkal. Hanya penyangkalan ini berbeda. Jadi menyangkal seakan-akan Tuhan itu masih ada kurangan kuasanya. Di sisi lain kita berkata bahwa seperti si Petrus tadi, sebelum terjadi Petrus berkata bahwa dia siap untuk menggantikan Tuhan Yesus sekalipun nyawa terpanjang. Begitu pula kita pada zaman akhir-akhir tahun belakangan ini, hanya dengan kata-kata, hanya dengan sakit penyakit, kita ditakuti dan kita terjebak. Sementara sebelum terjadi bahwa kita memperkatakan seperti yang dikatakan Petrus tadi, bahwa kita siap. Kalau memang secara nyata berulang kejadian seperti yang dilakukan kepada Petrus itu, langsung kita saling bertatapan muka, pasti kita tidak akan menyangkalnya. Jadi dengan cara yang berbeda Tuhan itu memakai cara, dan iblis itu memakai cara jebakan bagaimana biar ketahuan mana yang iman-iman Petrus, mana yang iman Thomas, mana yang iman Zebedeus, dan mana yang seperti iman Filipus. Ada berbeda-beda sikap ya, atau level iman murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan seperti itu juga kita juga mengerti, sudah menyangkal kekuasaan Tuhan Yesus itu dalam diri kita masing-masing. Kita merasa seperti tidak berkuasa, lebih berkuasa sakit penyakit, dan lebih berkuasa orang yang berpendidikan. Jadi diingatkan sama kita saat ini Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Petrus adalah di sini adalah dia menyesal. Jadi menyesal itu bukan karena yang kita perhatikan, satu bukan karena suruhan murid-murid yang 10 orang atau 11 orang, bukan suruhan dari imam-imam besar. Jadi timbul penyesalan itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Begitu pula saat ini Bapak Ibu. Tuhan memberi kita kesempatan bahwa kita juga merasa bahkan lebih dari yang dilakukan oleh Petrus. Tapi mari kita ikuti pelajaran yang dicontohkan oleh seorang Petrus, bahwa dengan kesadaran sendiri, dengan kita mengetahui bahwa itu sudah suatu penyangkalan, dan yang dilakukannya menyesal, dan tanpa orang lain yang menyuruh, dan dia menangis. Jadi di situ pula Bapak Ibu
Ini yang harus kita lakukan saat ini. Kita yang sudah juga sempat menyangkal Tuhan secara manusia jasmani dan secara rohani, diberi kita apa yang harus kita lakukan. Harus kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita dan menangis. Dan diteruskan di sini bahwa si Petrus ini sebenarnya dia ini memang kalau berkata-kata lebih seperti lebih percaya dia dari anggota yang murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang. Jadi pada kenyataannya Bapak Ibu, dia menyangka. Dan setelah dia sadar, dia mengambil keputusan bahwa dia akan siap menerima akibatnya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus disalibkan ke atas. Jadi Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Jadi frekuensinya apa? Pasti ada yang ditabur akan dituai. Jadi secara manusia jasmani kita takut dan Petrus takut. Tapi setelah Roh Kudus Tuhan Yesus naik ke surga dan dia menjanjikan Roh Kudus untuk menguatkan murid-muridnya. Sebenarnya itu seperti biasa mereka hadapi. Begitu pula kita saat ini. Kalau memang termasuk membayar harga, artinya memang secara jasmani ini kita merasa tersisa. Syukurlah, kita bersyukur karena di besi ini hanya tiap malam. Kalau di Intigada itu malam dan pagi. Jadi itu suatu cara untuk menyeleksi iman-iman yang terekselen, dan itu juga suatu cara membayar harga. Kita salibkan keinginan daging kita ini. Kita masih enak-enak tidur jam-jam 4 itu kan ya, orang masih enak-enak tidur. Jadi kita belajar untuk menyalibkan diri kita ini, sehingga itu suatu cara juga untuk membayar. Nah, saat ini juga Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa kalau Petrus diampuni, pasti kita juga diampuni. Dengan catatan, kita harus sungguh-sungguh untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita harus siap membayar harga. Jadi harga yang dibayar ini Bapak Ibu, termasuk yang saya katakan tadi. Mungkin tiap malam kita salibkan keinginan daging kita. Kita lebih asik menonton televisi daripada ikut di doa malam. Berarti itu juga bukan suatu membayar harga, bahkan menyangkai. Sepertinya kita ini kan menganggap Tuhan itu sedang suka bermain-main, bercanda. Jadi kalau memang kita benar-benar sudah sadar, ya mari kita salibkan daging kita ini secara manusia jasmani. Memang sangat susah. Makanya jalan ke surga itu hanya setapak, sesak, dan tidak banyak yang bisa melewatinya. Karena di situ tidak ada kesenangan. Tidak ada kesenangan, tidak ada bahagia. Jadi semuanya yang kita tidak sukai secara manusia jasmani ini. Jadi saat ini Bapak Ibu, mari kita belajar menyalibkan kedagingan kita dengan cara yang saya katakan tadi. Dari situ nanti kita dibentuk dan kekuatan sehingga untuk menghadapi segala masalah. Bagi kita secara manusia jasmani, tapi kalau memang kuasa Roh Kudus itu sudah menyatu dalam diri kita Bapak Ibu, tidak sama sekali kita tidak akan takut. Jadi, sekalipun di depan mata akan terjadi segala apa yang membuat kita secara jasmani ini sangat ketakutan, dan kita jangan pernah takut Bapak Ibu. Mari kita persiapkan seperti yang dilakukan Petrus
sadar sendiri, menyesal, dan menangis, dan menyalibkan, dan membayar harga. Tapi yang dilakukan Petrus, yaitu dia membayar dengan kepala di bawah pada saat dia disalibkan. Dan pasti kalau kita mulai menyalibkan diri dengan mengikuti apa perintah yang sudah diperintahkan, misalnya sekalipun saudara-saudara ada di pasukan besi berkata jam ini, kita turuti karena bukan kehendak mereka, itu yang perintah dari Tuhan. Jadi kita melihat mereka itu bukan hanya sebagai alat antara perantaraan kita dengan Tuhan untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita itu juga siap membayar harga. Dengan cara seperti begitu, Bapak Ibu, pasti ada kedaulatan Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Jadi pasti Dia mengetahui segala isi hati kita, apakah kita sungguh-sungguh, kita rendah hati. Kita juga bisa tidak sampai untuk seperti yang dibayar oleh Petrus, kalau memang kita itu benar-benar sungguh-sungguh. Jadi di sini diberi kita kekuatan, Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Baik di dalam sikap kita, perkataan kita, dan segala organ tubuh kita ini, kita harus jaga supaya itu satu persatu cara membayar harganya, Bapak Ibu. Dan dari situ Tuhan itu mengetahui isi hati kita, pasti ada kedaulatan Tuhan. Tapi kalau memang hanya berpura-pura, pasti Petrus sudah duluan menerima bagaimana yang disebut dengan bayar harga itu. Jadi memang harus bayar harga seperti begitu. Kalau memang kan kita itu ya harus berpura-pura. Makanya kalau memang benar-benar jaringan tidak ada, jangan pernah berbohong, Bapak Ibu. Itu bersarang iblis. Kalau memang karena jaringan tidak bagus, ya bilang saja jaringan tidak bagus. Kalau memang terlambat ada kerja masih belum selesai, ya bilang aja, jangan lemparkan kepada jaringan atau alasan-alasan sesuatu. Itu iblis sedang terbahak-bahak. Sementara secara manusia jasmani kita menganggap diri kita ini ya hebat, bisa menipu orang. Padahal roh kita ini sedang ditertawakan oleh si iblis di hadapan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bukan semakin bahagia, tapi semakin menangis, Bapak Ibu, dengan sifat kita. Semakin kita menyalibkan Dia dalam perkataan kita, tingkah laku kita, segala yang kita lakukan, dan kita selalu menyalibkan Dia. Jadi kita diingatkan saat ini, Bapak Ibu, bahwa bagi Tuhan tidak pernah kita takutin apa yang akan terjadi. Pasti ada kedaulatan Tuhan. Tapi intinya jangan sampai kita disuruh-suruh hanya karena perasaan kepada orang tersebut. Karena sudah dijadwalkan, ya rutinitas saja. Jadi yang diminta Tuhan adalah saudara sendiri. Jadi kira-kira begitu, Bapak Ibu, kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Dan kami terbatas untuk menyampaikannya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati Bapak Ibu, baik pasukan 77 besi dan terlebih-lebih penonton yang ada di live streaming YouTube kami. Dan terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dan sebelum kita menutup dengan doa, Bapak Ibu, mari kita angkat satu lagu pujian, yaitu berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus,
ku kasih, ku percaya, ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Berserah kepada Yesus, kakinya ku sujud. Nikmat duniaku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepada Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepada Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, kuberikan diriku. Berserah kepada Yesus, berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakku. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepada Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Ini kami semua anak-anak, dari kami mulai sampai pertengahan, kami akhiri sebentar lagi. Engkau telah bersama-sama dengan kami, Engkau telah memberitakan kepada kami, menuntut kami dengan kebenaran firman, apa yang kami harus lakukan selagi kami hidup di dunia ini. Kami mengerti Tuhan Yesus bahwa kami seorang yang menyangkal Engkau. Dan kami mohon lewat kebenaran firman, itu yang menguatkan kami, supaya kami bisa berkenan di hadapan. Tidak ada yang mustahil bagi kami menghadapi dunia yang saat ini. Dan di kemudian hari, kami secara manusia jasmani, kami ketakutan. Dan karena Engkau telah berbicara lewat kebenaran firman, kami tidak akan gentar dan kami tidak akan takut. Karena terlalu Engkau bersama-sama dengan kami semua anak-anak. Dan sebentar lagi kami berpisah-pisah dari sekalipun lewat udara. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkaulah bersama-sama dengan kami. Di mana saja kami berada, anak-anak pasukan 77 besi, dan juga anak-anak di luar sana, para pendengar di live
di live streaming YouTube kan. Engkau mengetahui di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan mereka, di kota-kota mereka, di halaman-halaman mereka. Engkau bentengin kami semua Tuhan Yesus. Lindungi kami. Segala roh-roh penghulu di udara. Segala roh-roh yang sudah berkeliaran di dunia ini, di muka bumi ini. Kami usul, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak berkuasa di dalam diri anak-anak. Terlebih-lebih segala bencana alam, murka-murka kami mohon. Engkaulah melindungi kami, semua anak-anak. Benteng kami dengan tiang api dan tiang awan di siang hari. Kami mau istirahat sebentar lagi. Engkaulah bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Esok pagi seperti biasa. Ini doa kami. Tidak banyak yang sempurna. Dan Engkaulah yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Dan siapkan hati Bapak Ibu. Dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Amin. Injil Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama. 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. 3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat yang ke-5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." 7, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12, sungguh pun demikian. Terus bangun
lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan terlebih dahulu kami menyapa kita semua. Salam Elohim. Bagi kita pasukan 77 Surgawi Intigrada. Salam Elohim buat para pemirsa, penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, dan masing-masing kita yakin bahwa firman Tuhan ini sejak kecil kita lagi sudah mengetahui dan sudah diajari, sudah menjadi dan daging kita. Karena tentang penyaliban Tuhan Yesus, kebangkitan, bukan hanya tercatat di satu Injil, tapi terdapat ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi salah satu dari keempat kitab tersebut, Injil tersebut pasti kita sudah membacakannya dan sudah memahaminya. Dan kita mengerti bahwa saat ini tanpa Tuhan Yesus disalibkan dan mati dan hidup kembali, kita juga sia-sia. Kita beriman kepada Tuhan. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diberitahu bahwa yang seorang percaya yang mengikuti kehendak Allah, Bapa di surga, dia bukan enak-enak, bukan senang-senang seperti Tuhan Yesus. Dia turun ke dunia ini bukan dalam arti karena dia maha segalanya, raja, pasti dia turun ke dunia dengan juga berwibawa, suka dihargai, suka disambut dengan baik, dan tidak mengalami segala sesuatu yang dikatakan kepahitan, apalagi kalau dikatakan penderitaan. Jadi salah satu contoh Tuhan Yesus memberi kita telah bagaimana Tuhan Yesus yang diutus Bapa taat dan atas perintah Bapa sampai mati dan bangkit kembali. Dari hari Jumat kemarin, Jumat Agung, kita sudah mengetahui bahwa kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya yakin kita masing-masing sudah memperlengkapi diri dan membereskan semua kesalahan kita di hadapan Tuhan masing-masing pribadi. Karena yang seharusnya kita yang harus mati, dan karena rupa Allah itu, gambar Allah itu ada di dalam diri kita, dan dia rela berkorban. Dan saat ini kita memperingati Paskah, artinya bangkit dari kematian. Jadi di ayat 1, tapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu, itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Yang membawa rempah-rempah ini, Bapak Ibu, bukan murid-murid Tuhan Yesus, tapi perempuan-perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan yang mengikuti dia, termasuk Maria dan Salome dan perempuan-perempuan lainnya. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati, dan mereka teringat bahwa sebelum dia mati, dia sudah memberitahukan bahwa hari ketiga dia bangkit. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu, murid Tuhan Yesus yang malam mereka ikut kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mungkin bukan hanya beberapa kali. Dia menceritakan bahwa setelah mati, dia akan bangkit pada hari ketiga. Sementara perempuan-perempuan ini, entah beberapa kali mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi tertanam di dalam hati mereka apa perkataan Tuhan Yesus itu, bahwa dia sudah pernah mengatakan bahwa pada hari ketiga dia bangkit. Jadi di sini Bapak Ibu, satu pertanyaan kepada kita. Kita diingatkan juga.
kita sampai saat ini sebagai orang yang percaya. Kita posisi di perempuan yang bernama Magdalena, Maria, Salome, dan perempuan lainnya, atau berada di posisi yang ke-11 orang. Pasti saya yakin kita secara iman, kita tidak berada di posisi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi kita berada secara iman di posisi perempuan-perempuan yang membawa rempah-rempah untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Jadi itu suatu kekuatan kita, Bapak Ibu, bahwa kita bisa seakan-akan terjadi kebenaran firman Tuhan yang terdahulu terkemudian. Sementara yang 11 orang bersama-sama siang malam, dan Tuhan Yesus memberitakan segala sesuatu apa yang terjadi, dan dia bangkit setelah kematian 3 hari setelah itu. Tapi sepertinya ibarat masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Jadi mereka yang terdahulu dipanggil dan dalam beriman pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus ini, mereka kemudian. Jadi di sini Bapak Ibu pertanyaan kepada kita, bahwa pasti kita yakin saat ini kita termasuk perempuan-perempuan yang mengetahui dan yang menyimpan segala apa kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan sejak kecil sampai saat ini. Dan diteruskan di sini, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi pada saat itu ada yang dikatakan batu besar yang menutup pintu gua atau tempat kuburan yang dikuburkan Tuhan Yesus itu. Jadi secara manusia jasmani, untuk menggulingkan batu besar itu, kalau tenaga manusia tidak bisa. Jadi mereka mendapati batu itu sudah terguling. Artinya yang menggulingkan itu, di ayat berikutnya kita mengetahui bahwa ada malaikat Tuhan. Apa yang kita petik di sini Bapak Ibu? Artinya kita hidup sebagai orang percaya dan kita hidup secara manusia jasmani. Kita harus siap mematikan logika. Kita mematikan pikiran, berkata, dan bagaimana kita kalau sudah sampai nanti, siapa yang menggulingkan batu itu. Jadi itu mereka matikan akal dan pikiran yang bisa ditangkap dan masuk akal oleh secara manusia jasmani. Jadi iman membuat logika bisa dimatikan, bisa mati logika, dan dengan mati logika baru iman hidup. Tanpa mati logika, iman mati, sama-sama mati. Di sini diingatkan kita bahwa yang tidak mungkin bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak caranya sendiri mengirim malaikat. Sama seperti saat ini Bapak. Segala masalah yang kita hadapi menurut kita tidak mungkin. Dan kita putus asa. Tapi diberi kita kekuatan. Bahwa kita termasuk golongan perempuan-perempuan yang tadi. Asalkan kita mematikan logika dan mematikan pikiran. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Diteruskan di sini Bapak Ibu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Jadi di sini mereka masuk melihat kuburan Tuhan Yesus, mana Tuhan Yesus itu dibaringkan pada saat dia dibawa oleh seorang yang percaya kepada Tuhan, Matia, untuk menguburkan Tuhan Yesus di tempat tersebut. Tapi mereka tidak melihatnya. Sehingga secara manusia jasmani, secara logika, mereka terkejut dan heran. Karena pada umumnya manusia mati pasti dia
meninggalkan tubuh jasmani ini. Tapi secara manusia jasmani tidak diterima akal dan tidak diterima oleh pikiran. Bisa saja kalau mereka menggunakan pikiran berkata dan jangan-jangan dicuri atau diambil setan. Jadi karena mereka sudah tertanam iman, tadi kita sudah bicarakan bahwa sudah duluan Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka. Tapi perkataan itu, walaupun hanya sebatas itu, satu kalimat itu, bahwa 3 hari kemudian dia bangkit. Itu yang membuat mereka sehingga tidak terlalu kaget. Tapi mereka kaget karena memuliakan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu tidak boleh dibandingkan atau kita ukur dengan otak kita yang kecil ini sebagai ciptaan Tuhan sendiri. Jadi di sini diberi lagi kekuatan bahwa apapun yang terjadi juga saat ini, Bapak, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kita orang-orang beriman tidak perlu heran dan gentar, karena jauh sebelumnya kita sudah mendengarkan lewat kebenaran firman Tuhan dan kita sudah diperkuatkan bahwa kita sebenarnya sudah tahu sebelumnya, dan untuk menghadapi itu kita dipersiapkan dengan kebenaran firman Tuhan itu. Yang kita dengar saat ini, kita dipersiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang ini, supaya kita tidak terheran-heran secara orang beriman. Secara manusia jasmani, ya memang wajar kita terheran-heran, tapi ada yang menjawab kekagetan kita itu, ada yang menjawab dari kebenaran firman Tuhan. Dan diteruskan di sini, dan di dekat mereka ada 2 orang berdiri memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Jadi di sini karena mereka kaget dan malaikat Tuhan ada di sebelah mereka dan memberitahukan kepada mereka di ayat yang berikut, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi di sini Tuhan memakai murid malaikat-malaikatnya. Sekalipun pada saat mereka masuk ke dalam kubur itu, mereka tidak melihat secara mata jasmani bahwa ada malaikat Tuhan. Tapi setelah malaikat Tuhan membuka mata rohani mereka, baru mereka ketakutan. Mereka ketakutan dan menunduk kepala. Artinya, secara jasmani, ada 2 versi kejadian yang mereka rasakan. Ketakutan karena mungkin itu, dan atau ketakutan karena malaikat Tuhan itu sangat mulia. Jadi kita tidak tahu. Tapi di sini diberi kita kekuatan. Sekalipun kita saat ini juga, Bapak, di mana saja, di tempat gelap, di tempat yang tersembunyi, di tempat ramai, sekalipun mata kita secara jasmani tidak melihat malaikat Tuhan. Dan di sini diberi kita kekuatan. Malaikat-malaikat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi di sini diberi kita kekuatan untuk menghadapi masa depan ini. Kita yakin pasti kita berada di posisi perempuan-perempuan yang mengikuti ini, dan malaikat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan diteruskan, mengapa mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dan di sini dijelaskan oleh malaikat Tuhan bahwa secara manusia jasmani, artinya ada istilah kasih sayang antara misalkan antara salah satu dari anggota keluarga kita meninggal, tapi ada antara masih kewajiban sebagai manusia jasmani, dan juga secara rohani kita menjenguk dan melihat dan sebagai tanggung jawab kita yang tertinggal itu kepada Tuhan. Jadi di sini dijelaskan kepada perempuan-perempuan ini bahwa sementara kamu sudah mengerti bahwa dia bangkit. Kalau bangkit itu berbeda, ya, bangkit. Jadi dia bersama tubuh jasmani ini
diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, bangkit secara jasmani dan rohani, sehingga menjadi tubuh kemuliaan. Dari mana kita tahu? Di ayat-ayat berikutnya, bahwa Tuhan berkata bahwa jangan sentuh saya, karena saya belum pergi kepada Bapa untuk memuliakan. Jadi di situ kita tahu bahwa itu yang dikatakan termasuk tubuh kemuliaan, tubuh supranatural. Jadi sekaligus Tuhan menjelaskan, memakai malaikat ini bahwa antara orang hidup dan mati putus hubungan. Artinya dikatakan di sini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi di sini diberi juga kita pengertian Bapak Ibu, bahwa orang mati itu dengan orang hidup, sekalipun anak kita misalnya, orang tua kita misalnya, tidak ada hubungannya lagi. Yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Dan di sini saat perempuan berkunjung ke orang Tuhan kita Yesus Kristus, mereka membawa Bapak Ibu seperti zaman dulu. Ada zaman dulu yang belum mengenal Tuhan, tapi mereka membawa sajian menyembah. Jadi di sini dijelaskan kepada kita. Jadi tidak ada semua yang dilakukan perempuan itu kecuali apa yang dikatakan Tuhan lewat malaikatnya, bahwa mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Jadi diteruskan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi diingatkan lagi kembali Bapak Ibu kepada perempuan ini bahwa sudah pernah dia beritahu bahwa dia bangkit kembali setelah 3 hari. Dan diingatkan lagi bahwa kuatkanlah iman kamu. Seperti itu ya rupanya, kata malaikat itu artinya kuatkanlah. Iman kamu itu sudah benar. Jadi kuatkan, jangan lagi bersungut-sungut berkata apakah benar ini atau tidak ya. Dan secara manusia jasmani ini tidak diterima akal dan logika. Jadi seakan-akan malaikat Tuhan itu memberi petunjuk kepada perempuan itu bahwa matikah logikamu itu. Jadi andalkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Dari sini kita simpulkan Bapak Ibu bahwa kebenaran firman Tuhan dikatakan ya dan amin. Apa yang sebelumnya terjadi, yang sudah dikatakan, pasti akan terjadi. Jadi di sini diberi kita suatu peringatan bahwa kebenaran tetap kebenaran dan kebohongan tetap kebohongan. Jadi di sini sekalipun ahli-ahli Taurat, Pilatus dan Herodes menyalahkan atau mencari cara untuk menjadikan Tuhan Yesus itu seorang yang berdosa atau seorang yang mengaku raja, dan semua tuduhan mereka itu akan dipatahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Pilatus juga mengerti, Herodes mengerti bahwa mereka kemarin sudah, orang itu pernah berkata bahwa 3 hari dia bangkit kembali. Jadi di sini diberi kita kekuatan bahwa kuasa yang ada di muka bumi ini, sekalipun dia memakai ahli-ahli Taurat, dia memakai orang-orang Farisi, dia memakai ahli-ahli kita, dan dia memakai di sisi pemerintah Pilatus. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, ya kalau ya kita, kalau Tuhan Yesus bisa mengalahkan, bisa mengalahkan itu semuanya, kita juga kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Kita bisa mengalahkannya. Dan saat ini diberi kita kekuatan Bapak Ibu untuk menghadapi masa depan ini. Pasti kita sudah memiliki, kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkannya. Dan kita juga yang mengaku percaya, pasti
sudah memilikinya. Dan diteruskan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid-murid dan kepada semua saudara yang lain. Dan setelah mereka pulang, dan mereka menceritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ke-11. Karena Yudas sudah gantung diri. Jadi makanya tinggal 11 orang lagi. Dan diteruskan di sini, perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain. Juga bersama-sama dengan mereka memberi tahu kepada rasul-rasul. Jadi semua di sini yang memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus itu adalah perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dan yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil dari lama sebelum perempuan-perempuan ini. Tapi mereka sisi iman lebih tajam, imannya lebih terkemuka mereka Bapak Ibu dari yang 11 murid-murid Tuhan Yesus ini. Sementara murid Tuhan Yesus sudah diam-diam. Sudah diam-diam walaupun mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit hari ketiga, dan mereka sudah diam-diam. Diteruskan di ayat ke-11 di sini. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Mereka menganggap semua yang dikatakan perempuan-perempuan itu adalah omong kosong. Dan seakan-akan mengarang cerita perempuan-perempuan itu. Padahal, kalau sudah tertanam kebenaran firman Tuhan, salah satu dari 11 orang itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Pasti salah satu dari antara mereka itu berkata, benar, Tuhan Yesus juga sudah mengatakan kepada kita kemarin itu. Tapi kenapa kita tidak percaya? Tapi malah mereka menganggap itu omong kosong. Jadi itu zaman dulu Bapak Ibu. Pasti kita saat ini, kita yakin, pasti untuk mengikuti Tuhan. Sama-sama seperti saat ini. Kita tidak bisa ragu-ragu apakah benar ini nanti, benar ini nanti. Apakah terjadi ini, dan ada nanti ini. Dan akhirnya kita ragu-ragu. Jadi sementara firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bahwa sebelum masuk kerajaan 1000 tahun damai seperti bangsa Israel keluarkan dari Mesir, harus mereka menghadapi 10 tulah. Dan sekalipun mereka ada di satu kota, dan bangsa Israel tidak pernah ditimpa suatu. Jadi seperti begitu, sekalipun sudah tercatat bahwa ada tulah 10 harus melewati tulah, tapi secara manusia jasmani murid-murid Tuhan Yesus masih menganggap apakah benar itu tidak, benar itu tidak. Jadi di sini Bapak Ibu diberi kita juga peringatan, artinya kebenaran firman Tuhan ya dan amin, tidak pernah berubah seperti kita manusia jasmani ini. Dan diteruskan, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi. Di sini Petrus masih tidak percaya. Jadi dia segera berlari membuktikan secara mata jasmani, sama seperti termasuk iman-iman Thomas ya. Kalau tidak melihat dan tidak percaya, sekalipun Tuhan Yesus sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia bangkit, dan diberitahu lagi oleh perempuan-perempuan yang sama-sama seiman seroh dengan mereka, dan sama sekali tidak diterima oleh si Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya, karena masih logika belum mereka matikan. Jadi logika itu yang dikedepankan, sehingga dia berlari untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak. Jadi dari sikap Petrus ini Bapak Ibu, diberi kita kekuatan. Bukan dalam arti kita meniru,
sikap Petrus ini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah diberitahu lewat kebenaran firman, sama saja itu menyangkal. Dan sudah lagi saudara-saudara seiman memberitahukan kepada si Petrus dan 10 murid Tuhan lainnya, mereka tidak percaya. Harus mereka lagi juga membuktikannya. Jadi setelah itu dalam hatinya bertanya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi di sini masih lagi dia memakai logika. Sekalipun matanya sudah melihat bahwa memang benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi dalam hatinya lagi berperang antara manusia jasmani dan manusia rohani. Jadi dia bertanya dalam hatinya, kiranya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi dia masih ragu-ragu Bapak Ibu. Dan di sini kesimpulannya, Tuhan Yesus, tanpa kematian Tuhan Yesus, artinya kita juga tidak terbebas dari dosa. Dan dengan kematian Tuhan Yesus, semua dosa-dosa kita sudah diampuni dan sudah dihapuskan. Dan dengan kebangkitannya, dia sudah mengalahkan maut, kuasa dunia. Kita bertanya, apakah saya yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saya percaya, sudah dia menebus dosa saya. Dan apakah saya juga bisa bangkit mengikut seperti Tuhan Yesus, bangkit dari bukan dalam arti bangkit dari kuburan Bapak Ibu. Jadi seperti contohnya kita ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak hujatan, caci maki dan macam-macam yang dilemparkan kepada kita. Bagaimana juga kita? Apakah kita bisa menjauh dengan Tuhan? Ini Tuhan, orang ini aku tidak mampu. Jadi kita seakan-akan lemah iman kita, sehingga kita malas lagi beribadah, berdoa, dan tidak lagi memuji Tuhan. Jadi di sini kita bangkit, artinya kita juga memenangkan untuk yang pertama dari diri kita sendiri. Kita menangkan iman, jangan kita menangkan logika dan keinginan daging lainnya. Ini harus dulu mulai dari diri kita sendiri. Kita harus menangkan Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus sudah memenangkan segala yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dia sudah mengalahkan. Sekalipun secara manusia jasmani sebelum dia bangkit. Dan Pilatus, semua yang menyalibkan dia merasa terpuji dan hebat dan menang secara jasmani. Tapi secara rohani akhirnya mereka malu sendiri. Jadi begitu pula saat ini Bapak Ibu. Sekalipun saat ini ada orang yang berkata mereka lebih benar daripada kita. Dan mereka lebih hebat membahas kebenaran firman Tuhan. Tapi ada suatu saat nanti Bapak Ibu, pasti mereka akan sadar. Dan yang kita sayangkan, artinya penyesalan itu memang selalu datang terlambat. Jadi tanpa Tuhan Yesus Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus itu yang memberi kita jembatan untuk menuju keselamatan. Jadi kita juga matikan keinginan daging dan dosa-dosa yang sudah kita minta ampun, seperti yang dikatakan oleh malaikat bahwa ibarat dosa-dosa itu kita sudah melepaskan pengampunan. Artinya itu seperti sudah dikubur seperti orang mati, tapi jangan kita ungkit kembali. Artinya sudah ada pemisahan. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kami hanya manusia biasa, dan saya yakin bahwa Roh Kudus akan lebih bekerja luar biasa untuk menjelaskan apa yang lebih dikehendakinya bagi kita semua anak-anak Tuhan, baik pasukan 77 Sukawi Intigara dan penonton di live streaming kami. Dan demikian firman Tuhan.